Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai pengembangan media berbasis visual dan audiovisual dalam rangka menyelesaikan tugas dari Ibu Andi Halmina, SPD MPD, mata kuliah media pembelajaran. Akan tetapi terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Rezky Nur Fajri dengan NIM 211111044, prodi PAI semester 4. Baik, langsung saja kita memasuki bagian-bagian yang akan kita bahas sebentar dalam media pembelajaran berbasis visual dan audiovisual. Bagian yang pertama, latar belakang. Bagian yang kedua, definisi media berbasis visual. Bagian yang ketiga, tujuan media berbasis visual. Pengembangan media berbasis audiovisual, tujuan media berbasis audiovisual, dan yang terakhir, kesimpulan. Baik, kita masuk ke bagian yang selanjutnya, yakni latar belakang. Dalam era digital yang semakin maju, pengembangan media berbasis visual dan audiovisual telah menjadi aspek penting dalam komunikasi, pemasaran, hiburan, dan pendidikan. Media berbasis visual dan audiovisual melibatkan penggunaan elemen visual, suara, dan gambar yang dikombinasikan untuk menciptakan pengalaman yang lebih menarik, interaktif, dan efektif bagi pemirsa. Artinya apa? Kita yang berada pada zaman modern seperti sekarang ini tidak terlepas yang namanya teknologi, entahkah itu dalam hal berkomunikasi, melakukan pemasaran dalam rangka hiburan maupun pendidikan. Baik, bagian selanjutnya yakni definisi media berbasis visual. Pengembangan media berbasis visual adalah suatu proses yang melibatkan penggunaan elemen visual seperti gambar, grafik, animasi, tata letak, dan warna untuk menciptakan konten yang menarik, efektif, dan berdampak. Media berbasis visual digunakan dalam berbagai konteks, termasuk komunikasi, pemasaran, hiburan, pendidikan, dan desain antar pengguna. Pengembangan media berbasis visual memiliki peran yang signifikan dalam komunikasi. Elemen visual yang menarik dapat membantu menyampaikan pesan dengan cara yang jelas dan kuat. Berarti di sini yang dimaksud daripada definisi media berbasis visual adalah semakin bagus, semakin efektif komunikasi yang kita lakukan dalam hal secara online itu, maka akan berdampak bagi pemirsa, bagi pendengar yang akan kita tuju. Yang selanjutnya yakni tujuan media berbasis visual. Tujuan utama dari pengembangan media berbasis visual adalah untuk menciptakan konten yang menarik, komunikatif, dan efektif dalam menyampaikan pesan kepada pemirsa. Adapun tujuan khusus dari pengembangan media berbasis visual yang pertama itu menarik perhatian. Maksudnya menggunakan visual yang menarik dan kreatif untuk menarik perhatian pemirsa dan membedakan diri dari pesaing. Yang kedua, memperkuat pesan, menggunakan visualisasi yang tepat untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan sehingga meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan, menggunakan elemen visual yang interaktif dan menarik untuk meningkatkan keterlibatan pemirsa, keterlibatan penonton, sehingga menciptakan pengalaman yang lebih mendalam. Yang terakhir yakni menciptakan identitas merek, mengembangkan elemen visual yang konsisten dan mencerminkan identitas merek untuk membangun kesan dan meningkatkan merek pada pemirsa. Yang selanjutnya yakni pengembangan media berbasis audio visual. Pengembangan media berbasis audio visual melibatkan penggunaan elemen audio dan visual secara bersama-sama untuk menciptakan konten yang komprehensif dan menarik. Dalam pengembangan media berbasis audio visual,
Suara dan gambar digabungkan untuk menyampaikan pesan, menceritakan cerita, atau mengkomunikasikan informasi dengan cara yang lebih kuat dan efektif. Berarti di sini antara audio dan video itu dikombinasikan untuk menyampaikan pesan maupun menyampaikan cerita kepada pemirsa. Yang selanjutnya yakni tujuan pengembangan media berbasis audio visual. Tujuan dari pengembangan media berbasis audiovisual adalah untuk menciptakan konten yang menarik, informatif maksud saya, dan memikat para pemirsa. Adapun tujuan khusus dari pengembangan media berbasis audiovisual ini, yang pertama, menyampaikan pesan dengan cara yang kuat, meningkatkan keterlibatan pemirsa, meningkatkan pemahaman dan retensi informasinya. Yang dimaksud dengan menyampaikan pesan dengan cara yang kuat adalah audiovisual memungkinkan pesan yang lebih kompleks dan emosional yang disampaikan dengan kuat kepada pemirsa supaya pesan yang kita sampaikan kepada pemirsa bisa lebih cepat dicerna, bisa lebih cepat diterima, dan lebih efektif untuk diambil. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan pemirsa. Pengembangan media berbasis audiovisual dapat meningkatkan keterlibatan pemirsa dengan menyediakan pengalaman multisensori. Yang terakhir, meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Audiovisual memungkinkan penyampaian informasi yang lebih lengkap dan memudahkan pemahaman pemirsa. Penggunaan visual untuk menggambarkan konsep disertai dengan suara yang menjelaskan dapat meningkatkan retensi informasi dan membantu pemirsa memahami materi dengan lebih baik. Dan yang terakhir, kesimpulan. Pengembangan media berbasis visual dan audiovisual memiliki peran penting dalam industri kreatif, komunikasi, hiburan dan pendidikan. Penggunaan elemen visual dan audiovisual yang tepat dapat menciptakan pengalaman yang lebih menarik pula, meningkat dan efektif bagi pemirsa. Komunikasi antara audio dan visual dapat meningkatkan keterlibatan pemahaman dan retensi informasi. Pengembangan media berbasis audiovisual juga memungkinkan penciptaan konten yang lebih interaktif, realistis, dan immersif seperti VR dan AR juga membuka peluang baru dalam pengalaman pengguna yang lebih mendalam. Dalam pengembangan media berbasis visual dan audiovisual, penting untuk memperhatikan aspek etika, keberagaman, kualitas produksi, dan koordinasi yang baik antara elemen audio dan visual. Baik, mungkin itu sedikit dari yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.